Ucapkan terima kasih kepada Tuhan yang telah memberikan kesempatan pada hari ini. Terima kasih juga kepada Dr. Vera Tombokan dan dengan semua Bapak Ibu yang telah berkenan untuk mendengarkan sesi singkat pada pagi hari ini. Jadi sebelum itu perkenalkan KKN di Talete 2 dengan di bawah bimbingan oleh Dr. Vera Tombokan. Jadi tujuan kami pada hari ini itu selain untuk melengkapi tugas mata kuliah seminar epidemiologi, kami merasa penyuluhan ini juga penting untuk meningkatkan pemahaman dan pengingat pada lansia tentang hipertensi. Seperti yang sudah didengar tadi bahwa walaupun banyaknya berbagai penyakit, di sini juga sudah ada yang hipertensi, Kak. Jadi sebelum itu kami akan membagikan leaflet di mana ada penjelasan singkat tentang hipertensi. Dipersilahkan untuk dibagikan. Sebelumnya pasti Ibu dan Bapak sudah dengar tentang apa itu hipertensi. Jadi untuk penjelasan balik, menurut Menteri Kesehatan Republik Indonesia, hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah peningkatan tekanan darah sistolik lebih dari 140 dan tekanan darah diastolik lebih dari 90 pada 2 kali pengukuran dengan selang waktu 5 menit dalam keadaan cukup istirahat dan tenang. Jadi untuk penjelasan lebih lanjut, untuk bagian-bagiannya dapat dilanjut oleh teman saya. Nah, di situ itu bagaimana cara mengendalikan hipertensi. Nah, mengendalikan hipertensi bisa dilakukan dengan melakukan gaya hidup sehat dan minum obat secara teratur. Untuk oma-oma yang rutin minum obat, tolong tetap rutin. Pengobatan secara teratur itu sesuai resep dokter, meminum obat sesuai resep dokter. Nah, dan yang selanjutnya itu melakukan kontrol kesehatan. Kontrol kesehatan ini boleh melakukan di dokter keluarga, di klinik ataupun di puskesmas, bahkan di rumah sakit juga boleh. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Dan hari ini oma-oma yang apa, orang masih dalam faktor resiko hipertensi. Di sini kita boleh lihat bersama yang warna ungu ini. Di sini faktor resiko hipertensi terbagi menjadi 2. Yang pertama, faktor resiko yang tidak dapat dimodifikasi. Yang pertama, usia. Risiko hipertensi meningkat seiring bertambahnya usia. Jenis kelamin. Dalam jenis kelamin, pria lebih berisiko terkena hipertensi pada masa muda sehingga dia sudah bayar. Sedangkan risiko pada wanita meningkat setelah menopause. Yang ketiga, dalam faktor risiko yang tidak dapat dimodifikasi, yaitu genetik dan riwayat keluarga. Di mana memiliki anggota keluarga dengan hipertensi dapat meningkatkan risiko tersebut. Yang faktor risiko yang dapat dimodifikasi termasuk dalam pola makan yang tidak sehat. Ketika orang mengonsumsi garam berlebihan, kurangnya asupan kalium, atom magnesium dan kalsium, serta diet tinggi lemak jenuh dapat meningkatkan risiko tersebut. Kita masuk pada kegemukan atau obesitas. Berat badan berlebihan juga termasuk dalam faktor risiko yang dapat dimodifikasi. Berat badan berlebihan meningkatkan beban pada jantung dan pembuluh darah.
sama dengan tadi Dokter Fira bilang ada opak yang jalan-jalan berapa kilo tadi? 6 kilo. Itu termasuk dalam aktivitas fisik, dapat mengurangkan risiko untuk terkena hipertensi. Dan juga konsumsi alkohol berlebihan. Dan yang terakhir itu merokok. Mungkin itu dalam faktor risiko hipertensi. Sekarang kita akan masuk pada komplikasi. Pada bagian komplikasi sendiri, hipertensi pada lansia merupakan masalah kesehatan yang serius dan menyebabkan komplikasi seperti gangguan jantung, gangguan saraf, gangguan serebral atau otak, gangguan fungsi ginjal, gangguan penglihatan, dan lain-lain. Prevalensi hipertensi meningkat seiring bertambahnya usia, dengan resiko mencapai 90% pada lansia. Hipertensi pada lansia dapat menyebabkan berbagai komplikasi serius seperti stroke. Resiko stroke meningkat hingga 4 kali lipat pada lansia dengan penderita hipertensi. Penyakit jantung juga faktor risiko hipertensi meningkat dan resiko serangan jantung. Kerusakan fungsi ginjal dapat terjadi akibat tekanan darah tinggi. Pada kebutaan juga hipertensi dapat menyebabkan lesi retina dan masalah penglihatan, serta terdapat hubungan antara hipertensi dan risiko demensia vaskular atau Alzheimer. Jadi penyuluhan ini penting untuk meningkatkan pemahaman lansia tentang faktor risiko, pengaturan pola makan, dan pentingnya aktivitas fisik, karena edukasi yang efektif meliputi diskusi interaktif seperti ini dan demonstrasi senam yang membantu lansia menerapkan pola hidup sehat dan mematuhi pengobatan untuk mencegah komplikasi. Selanjutnya yang bagian terakhir itu pencegahan. Pada saat ini kita masuk pada gejala. Gejala ada di bagian sini. Beberapa gejala yang dapat dirasakan akibat hipertensi yaitu yang pertama sakit kepala, terutama di area belakang kepala, sering dirasakan pada pagi hari akibat peningkatan tekanan darah. Yang kedua gelisah, ketidaknyamanan psikis yang muncul akibat tekanan darah tinggi. Yang ketiga jantung berdebar-debar, sensasi detak jantung tidak normal yang dapat disebabkan oleh peningkatan beban kerja jantung. Yang keempat yaitu pusing, perasaan melayang atau kehilangan keseimbangan karena aliran darah ke otak terganggu. Yang kelima, penglihatan kabur, bisa terjadi karena hipertensi merusak pembuluh darah di retina. Yang keenam, rasa sakit di dada akibat beban pada jantung yang meningkat. Yang ketujuh, mudah lelah, tubuh kesulitan mendistribusikan oksigen secara efektif karena tekanan darah tinggi. Gejala-gejala ini seringkali diabaikan atau dianggap biasa, sehingga penderita hipertensi disarankan rutin memeriksa tekanan darah meski tidak ada keluhan. Kita masuk di hipertensi. Kita lihat yang di bawah kanan yang cerdik itu kanan ini. Jadi cerdik adalah pedoman gaya hidup sehat yang dicanangkan untuk mencegah berbagai penyakit termasuk hipertensi. Berikut penjelasan setiap poin-poinnya. Yang pertama cek kesehatan secara berkala. Rutin memeriksa tekanan darah, kadar gula darah, dan kolesterol penting untuk mendeteksi dini risiko hipertensi dan komplikasi lainnya. Yang kedua ada hindarkan asap rokok. Rokok mengandung zat yang dapat merusak pembuluh darah, meningkatnya tekanan darah, dan memperbesar risiko penyakit jantung. Yang ketiga ada rajin aktivitas fisik. Aktivitas fisik secara berjalan kaki, bersepeda atau olahraga ringan minimal 30 menit sehari membantu menjaga berat badan ideal dan menurunkan tekanan darah. Yang keempat ada diet seimbang. Konsumsi makanan bergizi dengan mengurangi garam, lemak jenuh, dan gula. Perbanyak buah,
sayuran, kacang-kacangan, serta makanan berserat tinggi. Yang kelima ada I, istirahat cukup. Tidur yang cukup 6-8 jam per malam membantu tubuh pulih dan mengurangi risiko stres yang bisa memicu hipertensi. Yang terakhir ada K, kelola stres. Hipertensi stres berlebihan dengan teknik relaksasi seperti meditasi, yoga, atau mengatur waktu secara efektif. Stres kronis dapat meningkatkan tekanan darah. Jika cerdik diterapkan secara konsisten, Oma dan Opa, risiko hipertensi dapat berkurang secara signifikan. Jadi demikian sosialisasi singkat kita dari KKN Palet kedua. Jadi kegiatan sosialisasi hipertensi di berbagai komunitas seperti di sini itu menunjukkan peningkatan pengetahuan masyarakat tentang pencegahan dan pengendalian penyakit hipertensi. Mulai dari metode penyuluhan, warga menjadi lebih sadar akan pentingnya pemeriksaan tekanan darah secara rutin dan memahami faktor risiko hipertensi. Hasilnya, antusiasme masyarakat untuk berpartisipasi dalam pemeriksaan kesehatan juga meningkat dengan banyaknya peserta yang menyatakan ketertarikannya yang tinggi terhadap informasi yang diberikan. Hal ini menandakan efektivitas program edukasi kesehatan dalam meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai hipertensi. Jadi harapan kita itu Bapak dan Ibu semua di sini lebih sadar dan lebih mau untuk selalu mengecek tekanan darah dan juga mengontrol pola makan serta aktivitas fisik di dalam kehidupan sehari-hari. Tentu kalau ada yang masih belum jelas atau ingin bertanya, dapat bertanya dan akan dibantu oleh pembicaraan. Sangat jelas. Terima kasih. Terima kasih.